Podcast Depok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast Depok bisa kembali tayang di kesempatan kali ini. Dan kita kali ini agak spesial nih. Kita akan ngobrolin tentang solusi keuangan versi keuangan syariah ya, versi BSI Bank Syariah Indonesia Depok. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir narasumber yang tentu saja kompeten di bidangnya. Langsung aja kita perkenalan ya. Ada Mbak Deta. Mbak Deta ini adalah area manager di BSI Depok yang membawahi 17 ya Bu ya? Betul, 17 Mbak ya, cabang. 17 cabang Ya. BSI di Depok. Dan juga ada Mbak Ima. Mbak Ima ini di BSI di apa Mbak? Di Priority Banking. Priority Banking ya, dan juga certified di financial planner yang nanti kita akan ngobrolin juga tentang hal itu. Mbak Dita, ini kan kita Ramadan nih, ada program apa nih yang keren nih dari BSI buat teman-teman warga Depok? Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ian sudah diundang di acara kita. Kalau untuk BSI, alhamdulillah kita nih saat ini sedang ada promo produk tabungan. Tabungan ya. Tabungannya ini kita berikan nama, sebetulnya namanya Pesta Hadiah. Pesta hadiah. Sesuai Apa dengan itu? namanya, jadi itu bertabur hadiah. Bertabur hadiah. Jadi mulai dari nominal 25 juta, itu ada hadiah-hadiahnya gitu. Kemudian syaratnya hanya mudah sih, jadi dana tersebut tidak digunakan ya selama mungkin periode 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Nanti akan berhadiah sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Macam-macam sih hadiahnya. Ada coffee maker, vacuum cleaner gitu. Kebutuhan ibu-ibu lah biasanya gitu. Dan memang ini banyak peminatnya biasanya kalangan ibu-ibu muda. Ibu-ibu. Itu berapa minimal saldo yang? 25 juta. 25 juta dapat satu kupon kali ya? Atau gimana? Langsung bentuk hadiah Mas. Oh, satu bentuk hadiah. Jadi bahkan hadiahnya kita sudah sediakan. Oh, jadi nggak diundi ya Bu? Enggak. Jadi, jadi langsung kita berikan, begitu ada penempatan, dana baru langsung kita berikan. Kemudian untuk program selanjutnya kita ada juga namanya Rezeki Berkah. Rezeki Berkah. Itu di atas 100 juta rupiah, sama gitu ya, dapat hadiah juga. Nah ini nilainya pastinya lebih besar ya. Kalau 100 juta bisa berupa handphone gitu ya, alat elektronik lainnya. Dan selama untuk bulan suci Ramadan ini kita ada programnya lebih berbagi berkah. Berbagi. Dimana kalau penempatan dana di atas 100 juta tadi akan berhadiah voucher belanja yang bisa disedekahkan lagi kepada kaum duafa. Voucher belanja di bebas. Bebas ya? Iya bebas, bisa skala kecilnya mungkin Indomaret gitu ya, atau toko minimarket lainnya. Dan itu berlaku di 17 cabang itu? Betul. Atau cabang-cabang tertentu aja? Di semuanya. Semuanya ya? Semua insya Allah berlaku gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman warga Depok ya ingin mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja gitu ya ke BSI terdekat. Iya, dan itu program yang terbaru ya Bu ya? Betul, di bulan suci Ramadan nih. Ramadan. Karena kan pahala berlipat ganda ya katanya kalau selama bulan suci Ramadan. Jadi kita ajak sekaligus penempatan dapat hadiahnya juga. Itu ya teman-teman program yang promo dan terbaru dari BSI. Ada satu lagi boleh gak? Apa? Satu lagi tuh? Satu lagi kita ada ini ya, ada daminya, logam mulia. Jadi ini lumayan banyak diminati nih oleh warga Depok. Apa tuh, yaitu program Cicil Emas. Cicil Emas. Cicil Emas ini adalah BSI memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Jika ingin memiliki emas itu bisa diperoleh dengan cara mencicil bulanan. Mencicil ya. Jangka waktu bisa sampai dengan 5 tahun ya, mulai dari 1 tahun. Dan promo yang sekarang ini biasanya DP-nya kan 20%. Sekarang ini bisa 0%. 0% ya bisa kalau dapat untuk ya. yang payroll-nya sudah di BSI. Dan untuk yang sudah memiliki tabungan dan BSI Mobile itu bisa hanya di 5%. 5%. Iya. Syaratnya tadi? Syaratnya hanya KTP aja. Hanya KTP aja ya, dan berlaku buat semua warga Depok ya. Betul, seluruh warga ber-KTP Depok ya. Ber-KTP Depok atau KTP mana aja sebenarnya. Oh, KTP mana sih bisa ya? Bisa dibukukan di kita. Oh iya. Itu murah loh Mas Yan. Jadi kalau misalkan 10 gram itu kita cicilannya hanya 230 ribuan aja loh.
Oh per ya bulan. per bulan ya. Ini banyak yang ngambil juga ibu-ibu atau Iya. emak-emak ya. Itu khusus yang Heeh. logam mulia atau nanti ada yang lain? Logam mulia Logam dan mulia. sekarang sebenarnya bisa perhiasan juga. Perhiasan ya maksudnya. Jadi kita kan kerjasama dengan Antam, ya jadi Oh supaya ya. nanti tetap dari Antam seperti itu. Gitu. Mungkin Iya. kalau detailnya nanti kita bisa adakan lagi ya Iya. diskusi lebih lanjut. Iya, itu ya teman-teman program dari BSI. Tapi Ya. kita beralih dulu nih ke Siap. Mbak Iman. Jadi teman-teman tuh di Depok kadang kan kita nggak tahu tuh mindset kita terhadap uang, terhadap bagaimana kita harus menabung. Nah, Mbak Ima ini teman-teman sudah certified ya di perencana keuangan ya, ya financial planner ya, insya Allah cukup kompeten lah untuk memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kira-kira gimana Mbak? Ya, baik, makasih Mas Yan. Iya. Ya, ini cara kita memandang uang ya. Baik. Seperti dan yang harta dan umumnya. harta ya, harta pastinya. Ya, seperti yang kita tahu ya Mas Yon, secara Islam mungkin kita menganggap bahwa harta itu adalah titipan Allah kepada kita. Yang pastinya kita itu hanya diberikan hak untuk memanfaatkannya. Memanfaatkannya mungkin secara produktif yang bisa membawa keberkahan yang nanti bisa kita salurkan kembali untuk kemaslahatan umat. Jadi seperti kita tahu juga kalau kita punya harta kita harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Pastinya kita tahu ya sebagai umat Islam kita disuruh untuk malah mewajibkan supaya kita bisa memiliki harta yang berlebih. Biar zakatnya juga berlebih. Gitu. Dan zakat dan wakaf, nah kita lagi ngetren tuh. Iya. Tapi gini, itu ya tadi ya, kan ada orang yang bilang kita itu nggak boleh loh kalau nabung tanpa tujuan. Itu benar nggak? Jadi menabung itu harus ada tujuannya. Misalkan untuk anak sekolah, untuk mungkin nanti untuk usaha atau. Nah kira-kira kalau dalam pandangan Mbak Ima seperti apa? Ya baik. Sebenarnya memang iya paling utama itu dalam perencanaan keuangan itu adalah menentukan tujuan. Tujuannya ya. Tujuan kita ini mau untuk apa nih? Untuk apa ya? Untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang gitu. Jadi kalau kita udah menentukan tujuan, pertama kita cek dulu nih kondisi keuangan kita saat ini. Sebenarnya kondisi keuangan kita saat ini seperti apa? Pendapatan kita berapa? Kemudian jadi guyanya kalau nggak ada yang uangnya gimana mau direncanakan? Iya, benar. Jadi keuangan kita aset. Kalau kita sudah tahu berarti tadi tujuannya untuk apa nih? Pendidikan. Pendidikan anak kira-kira berapa tahun lagi anak masuk kuliah atau berapa tahun masuk kuliah? Apa kuliah? Kemudian kalau kita umat Islam mungkin juga perencanaan haji. Haji. Nah, perencanaan haji. Kalau kita sudah tahu aset kita berapa, kemudian tujuan kita apa, nah kita baru bisa nih menentukan langkah apa nih, instrumen apa yang kita pilih untuk merealisasikan tujuan kita tadi. Gitu. Itu kalau prinsipnya seperti apa Mbak? Misalkan kita ada keluarga nih, keluarga baru yang kemudian mereka sedang merencanakan kehidupan mereka termasuk keuangan keluarganya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menilai atau mengukur diri kita seperti apa nih? Kita sehat enggak sih keuangan kita untuk dalam pemasukan dan pengeluarannya? Mungkin ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang Mbak. Yang pertama itu Mas Yon pasti kita cek dulu income kita, pendapatan kita per bulan berapa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah spending. Nah kadang-kadang kita suka nggak sadar. Ternyata spending kita lebih tinggi daripada pemasukan gitu. Itu yang kadang-kadang membuat kita berantakan perencanaan keuangannya. Idealnya itu spending itu di 40 sampai dengan maksimum 60% dari pendapatan. 40 ya, sampai 60 ya. Ya, jadi nanti mungkin Mas Yon boleh nih dicek lagi sampai rumah. Income berapa, kemudian pendapatan spendingnya berapa gitu. Nah, kalau bisa sih sebaiknya 40%. Jadi 40% ya. Iya. Ataupun maksimum tadi 60. Nah, jadi kita kalau 40% kita masih ada sisa 60%. Nah, itu yang untuk apa aja itu kita manfaatkan. Pertama untuk dana darurat, kemudian investasi dan juga proteksi. Nah, investasi ini yang kita manfaatkan nih untuk mencapai tujuan-tujuan kita tadi. Tadi kita mau tujuannya apa? Misalnya pendidikan, berapa tahun lagi anak masuk usia sekolah. Kita perhitungkan inflasi. Kita harus memperhitungkan inflasi kan. Kalau saat ini misalnya usia masih SD, kemudian nanti SMP, kuliah,
hitung inflasinya Iya. berapa. Maka berapa dana yang akan kita keluarkan Iya. misalnya 8 tahun kemudian. Kalau kita sudah tahu itu, nah kita pilih nih instrumennya. Instrumen itu juga kan ada bermacam-macam ya Mas Yon. Itu instrumen untuk investasinya Untuk ya? investasi. Iya. Jadi instrumen itu juga bermacam-macam. Ada yang untuk jangka pendek, ada yang bisa untuk menengah, dan bisa Iya. untuk jangka panjang. Karena kalau kita memiliki tujuan jangka pendek, kita pilih instrumen jangka panjang, nanti nggak ketemu. Itu kalau Gitu. jangka pendek itu maksudnya apa gitu, Mbak? Jangka pendek apa, kemudian jangka panjang itu seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kalau ke jangka teman-teman. pendek itu misalnya dalam waktu misalnya di bawah 3 tahun. Oh, Itu masih bisa ya. kita hitung lah ya jangka pendek. Kemudian menengah dan jangka panjang di atas 5 Di atas tahun. 5 tahun ya. Tuh. Jadi nanti juga ada pilihan instrumennya Mas Yon. Jadi kalau misalnya tinggal 1 tahun lagi, instrumen apa yang cocok Yang untuk cocok kita ya. investasikan. Kalau misalnya mau masih jangka panjang, masih 10 tahun lagi. Nah ada Iya. lagi instrumennya yang cocok gitu. Rekomendasinya apa kira-kira? Kalau rekomendasinya banyak ya, Iya. banyak. Heeh. Tadi disesuaikan lagi tujuannya apa. Iya. Gini, misalnya nih Mas Yon tujuannya mau apa nih? Hmm. Misalnya mau pendidikan. Mm-mm. Anak pendidikan misalnya sekarang masih SD. Iya. Ya kita Kira-kira instrumen apa yang cocok untuk ke untuk- sana? untuk kuliah misalnya. Mm-mm. Kuliah misalnya 8 tahun lagi. Iya. Kalau 8 tahun lagi kita cek lagi profilnya Mas Yon. Jadi saya banyak ceknya. Kita cek lagi profilnya Mas Yon. Mas Yon ini profilnya seperti apa? Iya. Apakah konservatif? Apakah moderat? Konservatif itu gimana Apakah gitu? agresif? Nah, Kita lebih banyak borosnya atau gimana maksudnya? konservatif itu misalnya ini risk tolerance-nya. Jadi toleransi kita terhadap iya. resiko. Ada Mas Yon kita yang tidak bertoleransi dengan resiko. Misalnya investasi lagi turun langsung was-was gitu. Ada yang merasa nggak apa-apa sih, Nggak nanti kan apa-apa. akan naik kembali. Nah jadi pada saat memilih itu juga kita harus cek risk profile Mas Yonnya seperti apa. Nah kalau udah ketemu risk profile-nya baru kita bisa tentukan. Tadi jangka panjang. Mas Yonnya agresif. Nah kalau masih butuh misalnya 8 tahun lagi, 10 tahun lagi, boleh nih diinvestasikan misalnya di reksadana saham gitu. Jadi kalau instrumen investasi juga kan beragam ya Mas gitu. Dari yang paling konservatif sampai yang paling agresif. Tinggal gitu. kita melihat diri kita ya, kira-kira betul. kecenderungannya seperti apa Iya, gitu. Betul. Nah, kemudian kalau kembali ke Mbak Dita nih, kira-kira untuk program dari BSI sendiri nih untuk teman-teman di warga Depok ada program yang bagus apa nih Mbak Dita? Iya. Jadi kalau kita tuh sebetulnya biasanya ketika memberikan literasi gitu ya kepada Literasi keuangan ya. Betul, literasi itu kita menyesuaikan juga dengan tadi ya karakter dari nasabah gitu. Jadi kayak misalkan kalau keluarga muda gitu ya, anak-anaknya masih kecil gitu ya, biasanya kita ada program tabungan pendidikan. Tabungan Ya, pendidikan. tabungan pendidikan di mana dia itu juga ada yang berasuransi, ada asuransinya gitu, sehingga ada premi juga. Namun manfaatnya tentu lebih besar gitu ya, ketika terjadi resiko kepada Itu orang preminya tua. dari mana Mbak? Preminya Untuk asuransinya? dari setorannya. Iya, maksudnya untuk Ada rekanan kita. Oh, rekanan, Betul, ya. rekanan kita pastinya asuransi syariah juga gitu. Kemudian juga ada tabungan haji. tabungan haji. Nah tadi, jadi tabungan haji ini kita karena bank syariah gitu, sekarang ini kan memang dari pemerintah atau dari Kementerian Agama menyarankan untuk keberangkatan haji rekeningnya itu harus dari bank syariah. Oh, Gitu. Jadi memang kita sudah punya juga program produk tabungan haji, dan kita ada program juga untuk anak-anak. Jadi Anak-anak, ya. tabungan haji junior. Nah ini sudah mulai banyak juga diminati. Kenapa? Karena langsung bisa ngantri antriannya ya. betul, antrian haji itu kan sekarang sudah menginjak 20 tahun ya 20 tahun gitu. ya. Sehingga Harus dari sejak betul dini dari ya. sekarang gitu untuk mulai dibukakan tabungan. Iya. Banyak nasabah kita mulai baru lahir udah dibukain. begini. Tabungan haji junior. Itu dulu kan berapa ya, 25 juta atau 30 Betul, ya yang betul, 25 dapat juta. antrian. 25 juta masih ya 25 sekarang juta ya. masih gitu. Kemudian kita ada program namanya Abatana. Abatana. Betul. Jadi kita membantu
nasabah yang ingin menertibkan setoran dana hajinya gitu. Iya. Karena sifatnya tabungan biasanya kan store dulu misalkan 10 juta, habis Iya. itu 1 juta gitu. Nah, kita punya program yang membantu apabila nasabah ingin tertib gitu ya, Langsung tiap dipotong bulan ya? langsung kita potongin Iya, gitu. heeh. Biasanya kan ada biaya sending instruction, Iya. tapi untuk khusus program Abatana ini kita free kan, kita Oh, gratiskan. iya. Jadi per bulan misalkan 1 juta, 1 juta dipotong dari rekening induk masuk ke rekening tabungan hajinya, gitu. Iya, dan ketika udah 25 juta baru dapat Langsung kita ya. daftarkan karena kita sudah online juga dengan Siskohat. Iya. Sistem Siskohat dari Kementerian Agama. Itu kira-kira penerimaan teman-teman di warga Depok terkait dengan program haji bagus banget. bagus ya? Iya, bagus banget karena kan Depok ini dikenal sebagai kota religius. Iya. Jadi hampir semua kayaknya ya kalau kita misalkan menyambangi gitu atau kunjungan ke nasabah-nasabah kita, rata-rata mereka sudah punya awareness tuh terkait dengan tabungan haji. Iya. Gitu. Dan kita alhamdulillah juga kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Depok gitu ya, sehingga kita mengadakan sosialisasi, edukasi gitu, terutama sekarang juga kaitan dengan dana pelunasan haji yang meningkat lumayan signifikan gitu, sehingga banyak yang batal keberangkatan hajinya karena tidak siap dengan dana pelunasannya. Dana pelunasannya. Betul, sehingga kami memberikan financial planning juga, Nah, gimana nih itu menghadapi. gimana itu solusinya, Bu? Nah, betul. Kira-kira, Jadi Mbak biasanya Dita? kita mengumpulkan calon jamaah haji tersebut gitu ya, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Depok. Kemudian kita berikan alternatif solusi. Ada beberapa pilihan sih, Mas Yon ya. Jadi seperti misalkan tabungan berencana. Kita punya juga ya, tabungan berencana ini adalah tabungan di mana kita biasanya sudah punya planning butuh dana berapa di masa tertentu. Kemudian nanti kita breakdown, oh masih 5 tahun lagi nih pelunasannya, atau mungkin 10 tahun lagi kan sekarang juga panjang. Nah itu kita bantu tadi dengan metode auto debit gitu ya. Setiap bulan kita pindahkan dari rekening induk ke rekening hajinya. Dan itu banyak ya kasus-kasus semacam itu ya, Mbak Banyak, Dita ya? betul. Dan sekarang bahkan kita menjadikan produk ini cicil emas sebagai solusi karena cicil emas ini kan sebagai sarana untuk menahan inflasi juga ya, karena nilainya juga yang terus meningkat gitu ya, sehingga kalau misalkan kita sekarang planning kan gitu ya untuk pelunasan haji, oh sekarang nih mungkin kemarin tuh pelunasannya nambah mungkin sekitar misalkan 40 juta gitu ya. Nah itu bisa jadi 10 tahun ke depan udah gak 40 juta lagi. Kalau tahun gitu. ini berapa ya, Mbak ya? Kemarin tuh kita di 59 juta 59 untuk totalnya ya? gitu. Dan yang terbaru itu ya, aturan yang terbaru betul, ya, 59 ya? Betul gitu, sehingga nilainya juga lumayan signifikan gitu. Nah dengan adanya cicil emas ini artinya kita jadi menahan inflasi tadi 10 tahun ke depan kita sudah kunci harganya sekitar. Itu kalau terkait dengan literasi keuangan tadi ya, soal haji segala macam itu, kalau dari BSI sendiri ada semacam kayak konsultan atau tim khusus untuk misalnya saya ada problem itu, kemudian saya harus datang kemana gitu. Boleh datang aja ke semua cabang. Ke semua cabang ya. Semua outlet BSI. Berkeluh kesah lah. Nanti ada solusinya ya kira-kira di situ ya. Gitu. Jadi kita kalau misalkan kita kaitkan dengan tujuan tadi, kita bisa tempelkan dengan misalnya cicil emas ini atau tabungan berencana seperti itu. Atau misalkan mau agak panjang tadi bisa juga dengan tools lainnya lah gitu ya, seperti reksadana gitu ya. Seperti itu sih. Mbak Dita, tadi kan kita nyambung ya ke ada program dari BSI, Gria BSI. Ini pasti menarik banget buat teman-teman warga Depok. Pertanyaannya adalah syaratnya nih. Kira-kira syaratnya seperti apa? Mudah atau rumit? Nah mungkin kita butuh penjelasan dari Mbak Dita nih. Jadi kalau Gria BSI prinsipnya kalau produk umumnya namanya KPR ya, kepemilikan rumah. Nah kalau Gria BSI sendiri untuk persyaratannya relatif kurang lebih sama gitu ya dengan yang lain gitu, karena memang pastinya dilakukan analisa ya terhadap nasabahnya. Jadi mulai dari objeknya dulu, rumahnya gitu ya, itu kita bisa biayai untuk rumah baru, rumah second, juga take over dari bank lain gitu ya ke BSI. Kemudian juga refinancing kita bisa, artinya kita bisa membiayai rumah yang sudah jadi gitu ya, sertifikatnya dijaminkan ke kita untuk biasanya digunakan untuk renovasi rumah. Renovasi gitu, itu bisa juga.
Nah, kalau untuk syaratnya secara personal pribadi gitu ya, pastinya kita analisa dari sisi kecukupan salary-nya untuk menghitung repayment-nya, kemudian apa namanya pekerjaannya gitu ya. Kemudian dari sisi rumah gitu ya, dari objeknya sendiri itu kita bisa untuk rumah yang masih inden ya, jadi rumah yang belum dibangun. Namun syaratnya kita kerjasama dulu dengan developer. Kerjasama ya pasti ya. Gitu. Dan alhamdulillah nih untuk di Kota Depok kita banyak sekali developer yang sudah ber-PKS dengan kita. Gitu. Jadi rumahnya belum ada pun kita bisa cairkan gitu. Jadi nggak takut ya. Biasanya kan kalau belum ada kan, waduh developernya gimana? Soalnya ada kasus juga Bu. Mbak Dita, jadi kita sudah bayar, developernya nggak tahu entah kemana. Iya, kalau ini kita insya Allah lakukan asesmen dulu Mas Yon terhadap si developernya gitu, sehingga kita pastikan ini rumahnya pasti jadi dan sertifikat juga pasti selesai juga. Iya. Kalau yang sekarang lagi pembiayaan untuk area mana aja yang kira-kira yang sekarang? Kalau untuk Gria, Gria itu bisa di seluruh cabang kita. Seluruh cabang melayani untuk Gria BSI. Nah, program yang paling banyak diminati gitu ya untuk Gria BSI ini adalah Gria Mabrur. Gitu. Itu di mana ketika nasabah ambil program ini, itu nasabah dia syaratnya lancar 2 tahun angsuran selama 24 bulan berturut-turut. Maka dia akan mendapatkan gratis porsi haji. Gratis porsi haji langsung dilekatkan kepada orang tersebut tanpa diundi. Iya, namanya Gria Mabrur. Artinya langsung dapat antrian begitu? Dapat, betul. Langsung dapat porsi haji. Sehingga ini biasanya kalangan... Nah itu nggak ada di bank lain ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Hanya ada di BSI. Ini info menarik teman-teman ya. Dan ini juga banyak ya, jadi developer yang juga membandlingkan ya untuk program ini, beli rumah berhadiah porsi haji. Porsi hadiah, kuota haji ya? Iya, kuota haji gitu. Dan kemudian juga yang kedua yang banyak diminati juga adalah yang take over. Dimana ini di sini apa namanya ada keunggulan dari kita bank syariah itu dibandingkan ya bank konvensional gitu ya, sehingga menjadi daya tarik mereka untuk pindah ke bank syariah, yaitu dari sisi angsuran kita itu fix sampai dengan selesai masa pembiayaannya. Jadi kalau misalkan nasabah ambil 15 tahun itu bulanannya sampai dengan 15 tahun fix kita sudah akadkan di depan. Angsuran ibu 5 juta, maka sampai dengan selesai 5 juta. 5 juta ya. Nah, fenomenanya adalah ketika nasabah ambil di bank konvensional gitu, itu di tahun ketiga atau tahun kelima itu sudah mulai meningkat angsurannya. Dan itu memang sudah sesuai perjanjiannya gitu ya dari bank konvensional itu boleh mengalami peningkatan. Permasalahannya adalah nasabah kadang nggak tahu berapa gitu ya peningkatannya, dan terkaget-kaget ketika ditagih angsurannya itu meningkat. Kita sudah bayar sekian ternyata baru berkurangnya sedikit banget gitu atau bahkan kurang. Nah sehingga dengan kita produk kita Gria Hijrah, itu kita bisa membantu nasabah untuk take over atau memindahkan dari bank konvensional ke BSI sehingga angsurannya menjadi fix atau tetap. Dan programnya yang menarik dari BSI adalah ketika hijrah nasabah tidak diperlukan mengeluarkan biaya-biaya. Biasanya kan kalau hijrah atau take over itu itu maksudnya dari bank konvensional, ke BSI, gitu. Betul. Biasanya ada konsekuensi biaya asuransi, biaya notaris yang harus dikeluarkan. Nah, dengan program BSI ini yang Gria Hijrah itu biayanya tidak perlu dikeluarkan, ditanggung dulu oleh BSI, kemudian nanti boleh dicicil sampai dengan pembiayaan selesai. Menarik Mbak Dita. Jadi itu banyak yang ambil, alhamdulillah. Itu ya teman-teman, info Mbak Dita bisa di cross check nanti di cabang masing-masing ya. Semua cabang. Di semua cabang, 17 itu ya. 17 cabang di Kota Depok. Betul. Gitu. Ini sekarang buat teman-teman nih, Mbak Dita nih dan Mbak Ima, sekarang kan ya marak investasi, beragam investasi. Kira-kira prospek investasi yang bagus untuk 2024 dan selanjutnya. Ini Bu Ima nih. Mbak Ima, kira-kira apa yang keren gitu? Sekarang sih Mas Yon, kalau kita lihat ya, kesadaran masyarakat terhadap investasi itu sudah meningkat. Mungkin karena banyaknya sekarang literasi keuangan. Sekarang kan
kita mudah mendapatkannya dari medsos, dari digital, itu semuanya kita udah bisa mendapatkan informasi. Jadi untuk Kota Depok sendiri dalam 3 tahun terakhir ini khususnya di BSI ya, itu minat nasabah terhadap investasi itu sangat meningkat. Nah tadi kalau Mas Jan bilang prospek di tahun 2024. Nah kalau prospeknya itu tadi kembali lagi sih, semua produk investasi itu punya menarik sendiri-sendiri ya. Iya, dia punya karakter sendiri. Tinggal kita memilih sesuai dengan tadi tujuan kita apa, kemudian tadi karakter juga, profil kita bagaimana gitu Mas. Karena ada yang memang bertoleransi dengan resiko yang tinggi. Karena kan biasanya kalau prinsip ekonominya high risk high return gitu. Tapi kan ada juga yang nggak apa-apa deh, risknya returnnya nggak tinggi, yang penting saya bisa tidur gitu. Jadi kalau apa yang bagus sih tergantung lagi, itu kita harus bahas sesuai dengan karakter nasabah, tujuannya apa. Jadi ada beberapa alternatif produk investasi yang bisa dipilih gitu. Kalau dari BSI sendiri, ada tawaran apa kira-kira investasi yang menarik gitu, Mbak Ima? Nah kalau dari BSI sendiri, selain kita ada produk-produk perbankan ya, yang tadi udah dijelasin Bu Deta, ada tabungan, ada Gria. Kita juga sekarang mulai main di investasi. Kita ada beberapa program. Pertama sukuk negara. Sukuk negara ini kita ada sukuk di pasar primer maupun di pasar sekunder. Nah untuk saat ini mungkin menarik ya Mas Yon. Saat ini lagi ditawarkan sukuk perdana seri 20. Jadi sukuk retail seri 20 sedang ditawarkan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 27 Maret penawarannya. Bulan ini ya? Iya, ini penawaran di perdana gitu. Selain ini kalau misalnya lewat tanggal 27 Maret mau berinvestasi sukuk bagaimana? Bisa. Karena kita ada juga namanya sukuk di pasar sekunder. Pasar sekunder. Iya. Nah kalau sukuk ini relatif. Bisa dijelasin lebih detailnya seperti apa ke teman-teman? Kalau kita bicara literasi keuangan, sukanya masih agak bingung ya. Iya. Mungkin secara singkatnya ya, kalau sukuk ini adalah obligasi negara. Jadi sebenarnya ini dikeluarkan oleh negara. Kalau kita di perbankan sebagai agen penjualnya. Nah ini sangat cocok sih untuk mungkin kita yang berjiwanya konservatif atau moderat. Jadi imbal hasilnya tinggi tapi masih aman. Cari aman ya. Cari aman ke situ saja. Cari aman tapi mau imbal hasil lebih tinggi. Nah ini bisa ke sukuk gitu. Sukuk ini syariah. Nah sukuk syariah. Kalau misalnya ada juga ori, cuma ori kita nggak jual karena bukan produk syariah. Jadi kalau sukuk yang syariah. Pasti udah jaminan ya kalau obligasi negara, negara. Kemudian selain sukuk kita ada reksadana. Nah reksadana ini dari yang paling konservatif sampai yang agresif. Jadi lagi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, dan yang paling agresif itu reksadana saham. Nah untuk reksadana ini sebenarnya kita bekerjasama dengan manajer investasi. Pastinya saat kita ingin bekerjasama dengan manajer investasi ini kita udah screening ya Mas Yon. Tentang kredibilitasnya seperti apa gitu. Kalau rekomendasi kira-kira biasanya kan teman-teman suruh gitu mikir lagi ya apa ya kira-kira gitu loh. Jadi ada tawaran ini sederhana dan bisa diinvestkan oleh semua orang. Yang ini nih Mas Yon, cicil emas ya, dari yang paling masyarakat dengan berapapun pendapatannya kayaknya kan relatif bisa terjangkau ya. Itu minimal berapa? Mulai dari 10 gram. 10 gram ya, mulai dari 10 gram itu cicilannya hanya di 230 ribuan per bulan ya. Iya, gitu. Jadi sangat ringan. Berarti dalam jangka waktu berapa 5 tahun. 5 tahun ya. Iya, gitu. Kemudian ya rekomendasi kita yang berikutnya sih mungkin bisa di deposito gitu ya, seperti itu. Itu apa sih yang menarik dari cicilan logam mulia gini, Mas gitu? Jadi kalau kita ngelihat misalkan dalam itu kan investasi ya dalam jangka waktu misalkan 5 tahun, 10 tahun atau kadang kan kita mikirnya kalau di bawah 5 tahun belum masuk investasi, atau mungkin bisa dijelaskan Mbak Dita. Jadi kalau emas ini memang memiliki karakter tadi lindung nilai ya terhadap inflasi
gitu. Dan memang kalau untuk berharap terkait dengan gainnya atau yield yang didapat itu jangka panjang, betul. Iya, makanya Gitu. jangka panjangnya itu kira-kira berapa lama gitu? Nah memang ini sangat relatif, tapi Relatif ya, biasanya di betul ya. 5 tahun sih 5 sudah tahun sudah ya, sudah. ada yieldnya. Mm-mm. Dan sekarang ini sedang mengalami kenaikan gitu Iya. ya. Nah, jadi ada masanya sih gitu, Mm-mm. tapi biasanya yieldnya secara 5 tahunnya itu per 5 tahun itu sudah mengalami peningkatan yang Iya. sangat bagus gitu. Dan ini sangat liquid Iya, betul gitu. ya. Jadi bisa diuangkan kapan Kapan saja, aja. di mana saja. Bahkan ada kejadian juga teman kita yang misalkan sedang umroh, kehabisan dana, itu Bisa ya. logam mulianya dijual di sana bisa dengan Bisa harga ya. yang sama Sama ya. gitu, karena universal kan Iya. sifatnya gitu. Jadi ini sangat kita rekomendasikan seperti itu. Nah kalau untuk nasabah-nasabah dengan sudah memiliki pendapatan yang tinggi, nah tadi bisa dengan sukuk gitu ya. Iya. Karena dia juga relatif hanya per 3 tahun ya Per 3 gitu, tahun baru ya. bisa diuang, walaupun bisa di pasar sekunder ya diuangkannya. Itu biasanya kamu orang tanya gampangnya itu dapat berapa persen nih? Oh ya. Gitu tuh. Itu gimana kira-kira Mbak? Kalau dapat berapa persennya nanti sesuai lagi dengan serinya. Oke, Jadi sesuai serinya. Harganya pemerintah Mas pemerintah yang itu keluarkan. Iya. Tapi relatif biasanya di atas deposito. Di atas deposito ya. Jadi kan orang bisa ukur tuh, oh di atas. Betul, di atas deposito dan relatif aman karena ini yang bayar nanti pemerintah setiap ya. bulan dikreditkan ke rekening nasabah gitu. Jadi lumayan banyak peminatnya. Tapi pemerintah aman gak nih? Nah, itu yang bertanya. Ya bismillah lah ya Iya, gitu. bismillah Karena ya. kan ini ibaratnya tidak melekat pada personal pemerintahnya betul. gitu. Tapi ini melekat pada pemerintahan yang berjalan dengan program yang terus berlangsung lah gitu, seperti itu. Tapi kalau sekarang nih kembali ke Mbak Ima ya, kecenderungan nih teman-teman di Depok itu dalam mereka berinvestasi kemudian itu seperti apa sih? Atau dalam pembelanjaan nih, kalau kita tadi nyambung ya, biar ini juga menjadi koreksi ya. Ternyata perilaku kita itu boros dan lain sebagainya. Cara ngukurnya seperti apa, Mbak Ima? Kalau cara mengukur ini kita keuangan kita gitu. Okay. Pertama sih ini ya Mas Yon, kita harus melihat dana darurat kita tersedia apa enggak. Dana darurat kita. Kadang ini suka kita terlupa nih dana darurat kan. Tuh minimalnya harusnya tersedia 3 kali pengeluaran bulanan. Kemudian dari pendapatan kita itu tadi berapa persen yang dari pendapatan, kemudian pengeluaran yang tadi. Jadi harus cross check masing-masing sih kitanya. Kemudian investasi, sejauh mana kita berinvestasi, mempersiapkan. Apalagi untuk jangka panjang mungkin pensiun gitu. Kadang kita lupa nih mempersiapkan pensiun gitu kan. Kadang nggak berasa usia udah 5 tahun lagi pensiun gitu. Sementara kita tahu di pensiun itu kita sudah kurang produktif. Harusnya dari sejak dini kita sudah mempersiapkan dana untuk kita berinvestasi. Ada misalnya kita berpikir masih muda gitu. Betul, nanti aja gitu, deh gitu. Nanti aja deh masih muda, masih banyak pengeluaran yang lain gitu. Padahal kalau kita hitung misalnya nih ada yang memulai berinvestasi dari usia misalnya usia 30. Dia hanya investasi dari usia 30 dengan nominal yang kecil dibandingkan misalnya yang berinvestasi mulai usia 40. Tapi nominalnya lebih besar. Nanti hasil akhirnya sebenarnya masih lebih besar yang berinvestasi kecil tapi dari dini. Dari awal ya. Iya, jadi sejak dini itu memang sudah harus ada yang disisihkan. Jadi harusnya kita kan menyisihkan untuk berinvestasi. Tapi seringnya kita menyisakan untuk investasi. Seringnya sisanya nggak ada. Gitu, apalagi sekarang dengan gaya hidup ya, misalnya jalan-jalan gitu, ngopi-ngopi, itu yang 50.000, 100.000 kayak rasa. Padahal 200.000 udah bisa dapat emas. Gitu. Sekarang ini, jadi kalau kita ngelihat tadi ya ke investasi. Kira-kira simulasinya gitu seperti misalkan kita umur 30-an nih. Untuk simulasi investasi harusnya seperti apa nih? Dengan penghasilan misalkan 10-15 misalkan. Kira-kira nanti investasinya
yang tepat untuk pendidikan sekian, untuk tadi haji misalkan porsinya porsinya ya. begitu. Kemudian untuk pensiun Nah, seperti kalau apa itu biar simulasinya? lebih enaknya sih kayaknya Mas Yon harus ke cabang deh. Kecap. Iya, jadi nih Lebih kita detail ya? iya, jadi bisa lebih Iya. detail Ya. gitu. Karena Iya, kan tiap orang beda-beda. Oh tiap orang Belum beda-beda tentu misalkan. cocok dengan Mas Yon, cocok dengan saya atau cocok dengan Bu Deta Iya, gitu. oh. Jadi yang tadi ya. ya, itu tadi secara global global prinsipnya seperti tadi itu ya. gitu. Tapi nanti kalau misalnya Mas Yon udah hitung-hitung kayaknya ini mau konsultasi ayo ke cabang Iya. BSI. Tapi kalau kecenderungan warga Depok untuk literasi keuangannya kan biasanya ada indeks ya literasi keuangan di Depok seperti apa. Kecenderungannya biar bisa menjadi semacam ya cerminan lah buat teman-teman biar nggak perilakunya nggak bagus. Itu Mbak punya pandangan seperti apa melihat gambaran perilaku warga Depok ini nih? Kalau dari yang menabung di BSI ya Bu, kita sebenarnya di Depok itu perilakunya mungkin sudah kesadaran menabungnya sudah tinggi. Kesadaran menabungnya sudah tinggi. Kalau kesadaran untuk berinvestasi? Kesadaran berinvestasi dalam 3 tahun terakhir ini juga untuk wilayah Depok meningkat pesat. Meningkat pesat ya. Betul. Jadi sudah mulai ada pergeseran yang tadinya mereka penempatannya dalam bentuk tabungan, geser ke deposito, Iya. geser ke sukuk gitu. Sukuk. Jadi instrumen lain yang dipilih gitu karena memiliki nilai yield yang lebih tinggi ya dari sisi investasi gitu. Nah, kita juga ada nih Mas Yon untuk bundling ya mungkin ya. Kalau tadi kan sukuk atau deposito tuh dapatnya bagi hasil ya. Gitu, bagi hasil. Kalau sukuk dapatnya ujroh itu dikreditkan ke rekening nasabah nih tiap bulan. Nah, itu biasanya kita bundlingkan lagi dengan emas. Dengan emas. Jadi langsung dikonversi dalam bentuk emas gitu. Selain itu kita juga punya namanya deposito wakaf. Ya, menarik nih. Gimana deposito wakaf itu? Deposito kan tools investasi ya, salah satu sarana bentuk investasi, ada bagi hasilnya di dalamnya. Nah, kita bandingkan dengan investasi akhirat. Jadi bentuknya wakaf tadi. Jadi dana bagi hasilnya itu diwakafkan. Nah, ini biasanya kita kemarin kita tawarkan atau mitra kita atau nasabah kita itu adalah misalkan kampus gitu ya. Kampus ya. Di mana nanti dana wakafnya itu dijadikan beasiswa untuk itu yang sudah jalan di sudah jalan di IPB ya? betul IPB, ya. Di IPB ongoing lagi di kampus-kampus negeri. UI juga sudah mulai pelajari betul. Ini solusi banget. Karena kemarin ada kampus di Bandung itu sampai ke pinjol ya isunya gitu kan. Jadi itu kan kalau tadi ada deposito tadi ya dana abadi dari kampus. Biasanya dari ikatan alumni ya. Ikatan alumninya ya. Dikumpulkan dana deposito tersebut. Kemudian nanti bagi hasilnya menjadi wakaf gitu untuk beasiswa. Diputar kembali untuk menjadi beasiswa. Teman-teman yang di kampus tersebut ya. Betul gitu. Jadi itu yang sekarang juga lagi tren gitu ya. Dan diminati gitu. Seperti itu sih Mas. Mbak Deta, ini teman-teman di Depok itu kan gudangnya UMKM nih. Jadi teman-teman di Depok itu ada program, salah satunya adalah program WUB, Wira Usaha Baru. Ribuan lah teman-teman UMKM. Solusi nih buat UMKM dari BSI yang bagus dan bisa berpihak pada UMKM apa nih Mbak Dita? Jadi untuk program Wira Usaha Baru, alhamdulillah BSI juga sudah bekerja sama nih Mas Yon dengan Pemkot Depok. Ya, jadi kami sudah masuk ke Dinas UMKM dan join juga dalam pelatihan-pelatihan Wira Usaha Baru tersebut gitu. Dimana kalau untuk BSI alhamdulillah kita punya produk yang ibaratnya tuh integrated ya dengan semua kebutuhan dari si UMKM tersebut gitu. Mulai dari transaksional mereka ya, jadi kita fasilitasi dengan tabungan ya, tabungannya namanya tabungan bisnis. Tabungan bisnis jadi ya, tabungan khusus bisnis UMKM ini, itu ya. Betul, jadi mulai dari 10 juta rupiah gitu ya, itu nanti insya Allah fasilitasnya adalah free transaksi BI Fast 50 kali. Oh iya. Gitu. Nah itu sangat penting ya, karena biasanya kalau UMKM kan mereka transfer gitu untuk belanja-belanja gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti kita lengkapi dengan kris. Dengan kris dan juga mesin edisi, gitu. Jadi untuk nasabah konsumennya yang mau belanja itu bisa pakai kris dan juga
edisi gitu. Kemudian juga kita juga biasanya lengkapi lagi gitu ya untuk terkait dengan transaksi ini dengan mereka bisa bertindak sebagai BSI agent. Oke. Nah, apa tuh BSI agent? BSI agent adalah nasabah atau si pelaku usaha ini juga bisa memberikan pelayanan seperti di bank ya. Di mana boleh juga misalkan ada konsumennya mau transfer. Itu sama kayak bank sebelah ya. Nah, benar gitu. Mungkin kalau udah sering dengar gitu ya Bank Himbara yang sudah besar itu kita punya juga ya. produknya. Namanya apa? BSI agent. BSI agent. Iya, BSI agent gitu ya. Jadi perpanjangan tangan kami gitu ya Bank Syariah Indonesia, di mana apabila masyarakat ingin melakukan transaksi namun outletnya dirasakan agak jauh, ada BSI agent, datang aja ke BSI agent, bahkan bisa transaksi-transaksi gitu ya sebagaimana yang dilakukan di perbankan. Gitu itu syarat bagi agen dan yang menarik buat customernya apa? Iya gitu. Kalau untuk BSI agen ini tentunya ada fee-nya atau ujroh yang akan mereka peroleh gitu, sehingga bisa menjadi tambahan penghasilan. Betul gitu. Jadi kalau untuk jadi bentuknya tuh ada menggunakan handphone atau Android aja tuh udah cukup. Jadi tanpa biaya. Kalau untuk yang dilengkapi dengan mesin edisi tadi ada hanya depositnya aja itu Rp1.000.000. Gitu karena ada mesin yang kita taruh itu mesin di situ, untuk edisi. Untuk jadi untuk transaksinya. Transaksinya gitu. ya. Betul. Gitu. Jadi nggak hanya lewat handphone aja begitu betul. ya. Betul. Kan bisa melakukan tarik tunai juga gitu di situ. Nah kemudian fasilitas lainnya adalah pastinya pembiayaan terhadap kebutuhan modal kerjanya gitu. Nah kita juga kan sudah menyalurkan juga dana KUR yang merupakan program pemerintah, di mana untuk limit di bawah 100 juta itu tanpa jaminan. Betul gitu. Nah juga dengan price rate khusus dan juga di atas itu pastinya bisa juga dengan produknya dan BSI. bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat betul. Atau bila perlu seperti misalkan ada komunitas asosiasi gitu ya atau asosiasi pedagang apa gitu ya. Bisa langsung. Insya Allah kita siap untuk terbuka hadir lah ya, terbuka gitu ya untuk memberikan literasi atau bahkan langsung buka rekening dan lain sebagainya itu insya Allah bisa kita bantu. Karena sekarang kita pembukaan rekening sudah online loh Mas Yon. Jadi bisa melalui handphone aja udah bisa buka rekening. Jadi nggak harus datang ke outlet BSI. Bagus, menarik. Alhamdulillah. Iya, mungkin terakhir nih buat Mbak Ima nih, buat teman-teman yang ingin berinvestasi, itu kira-kira pesannya seperti apa biar investasinya bener dan nggak boncos malah gitu. Baik. Silakan Mbak Ima. Baik, buat teman-teman yang ingin berinvestasi, mulailah investasi sejak dini dan harus bisa memilih produk investasi yang terpercaya. Jadi jangan sampai kita berinvestasi malah menjadi rugi gitu. Jadi investasi sejak dini dan pilihlah instrumen investasi yang tepat buat teman-teman semuanya. Rekomendasinya apa tadi? Kalau rekomendasinya kita bisa ngobrol lagi di cabang. Di cabang masing-masing ya. Karena kita punya semua. Punya semuanya, ya. Itu ya teman-teman, kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Mbak Dita dan Mbak Ima seputar bagaimana literasi keuangan syariah kita termasuk solusi dari BSI itu sendiri. Dan di program Ramadan ini mungkin bisa diulang Mbak Dita. Ya, untuk program Ramadan kita punya program BSI Berbagi Berkah. BSI Berbagi Berkah. Jadi penempatan dana gitu ya di tabungan kita mulai dari 100 juta rupiah itu bisa berhadiah voucher ya, voucher belanja di mana itu bisa diperuntukkan bagi kaum duafa. Gitu, seperti itu. Kemudian juga program yang menarik tadi Cicil Emas. Cicil Emas ini kita sekarang sedang promo DP 0% untuk yang payrollnya di BSI dan 5% aja untuk yang sudah punya tabungan dan BSI Mobile kita. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Itu aja ya, kita tadi sudah ngobrol banyak. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Dita. Sama-sama sebagai area manager ya. Iya. Depok dan sekitarnya, Depok lah. Kemudian ada Mbak Ima, seorang expert di bidang perencana keuangan yang tadi sudah memberikan banyak sekali ya pencerahan seputar literasi keuangan, bagaimana kita harus berinvestasi dan
lain sebagainya. Insya Allah ini bermanfaat ya bagi teman-teman Amin. semuanya dan jangan kapok nih Mbak kita undang di lain kali. Siap. Jadi itu aja teman-teman, sekali lagi terima kasih buat Mbak Dita, buat Mbak Ima, Sama-sama. semoga sehat-sehat selalu dan tim BSI juga semakin berkah dan tentunya dengan program-program yang keren, lebih dan terbaik. Amin. Ya Rabbal. Itu ya teman-teman. Suara Depok, Podcast Depok. Terima kasih Mas Yon.